Selamat pagi anak-anak. Baiklah ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita pembelajaran 5 dan 6 subtema 2. Sekarang buka buku tematiknya halaman 64. Di sini kita akan belajar mengenai mata pelajaran IPS mengenai menjelaskan hasil identifikasi tentang kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan yang terkait di lingkungan sekitar ya. Oke. Perlu kita ketahui di beberapa wilayah Indonesia ya, jagung dikonsumsi sebagai makanan pokok pengganti nasi ya, pengganti nasi. Nah, salah satu daerah masyarakatnya yang mengonsumsi jagung adalah ya Desa Weluli, Desa Belu, lalu Nusa Tenggara Timur ya. Oke, jagung diolah menjadi bubur yang disebut jagung bose ya. Jagung bose biasanya dimakan berserta lauk berupa daging atau ikan. Nah, bisa dilihat ya gambarnya buku halaman 64 ini merupakan jagung bose ya. Biasanya dimakan bersama lauk berupa daging dan ikan. Nah, mengenai kita akan membahas masalah ikan ya, masalah ikan. Oke, ikan itu ditangkap dari laut, sungai ataupun danau oleh nelayan. Nah, di sini ya teacher akan menjelaskan mengenai proses distribusi ikan dari nelayan ke konsumen ya. Oke, distribusi ikan dari nelayan ke konsumen ya. Sekarang kalian perhatikan halaman 65 nak. Nah ya, gambar A, ikan ditangkap oleh nelayan ya. Ikan ditangkap oleh nelayan. Lalu ya, setelah ikan ditangkap oleh nelayan, ikan dibawa ke pasar. Setelah ikan dibawa ke pasar ya, lalu ikan dijual oleh pedagangnya masing-masing. Oke, ikan dijual di pasar oleh pedagangnya masing-masing. Lalu setelah ikan dijual di pasar ya, dibelikan oleh konsumen dan diolah ya menjadi ikan goreng ya. Jadi ikan diolah menjadi ikan goreng dan siap dikonsumsi atau dimakan ya nak, dikonsumsi. Oke. Ini merupakan ya distribusi ikan dari nelayan ke konsumen. Yang pertama ikan ditangkap oleh nelayan ya. Ikan ditangkap itu bisa ditangkapnya melalui laut ya, di laut, di sungai ataupun di danau ya. Jadi ikan ditangkap oleh nelayan. Setelah itu ikan dibawa ke pasar ya. Setelah sampai di pasar, ikan dijual ya di pasar oleh penjual ikan. Setelah itu ikan diolah menjadi ikan goreng dan siap dikonsumsi ya. Ini merupakan distribusi ikan dari nelayan ke konsumen ya. Nah, ikan diolah menjadi ikan goreng. Selain ikan goreng, ikan bisa diolah menjadi misalkan kita masak ikan sambal. Selain ikan goreng bisa juga ikan pindang ya. Bisa diolah menjadi berbagai macam. Nah, ini juga bisa diolah menjadi jagung bose. Nah, jagung bose ini campurannya yaitu ada daging dan ikan ya. Oke. Selanjutnya ya. Nelayan merupakan salah satu jenis ya yang pekerjanya tinggal di pesisir pantai ya, di pesisir ya, di pesisir saja. Nah,
Nelayan menggunakan perahu untuk berlayar, Nak. Jadi nelayan menggunakan perahu untuk berlayar. Nah, perahu dibuat dari kayu, sedangkan jaringnya terbuat dari nilon ya. Nah, kalau kayu merupakan sumber daya alam ya. Kayu dan benang nilon merupakan contoh sumber daya alam ya. Tapi ya kayu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sedangkan nilon itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ya. Jadi seorang nelayan menangkap ikan atau mengambil ikan itu menggunakan perahu. Nah, perahu itu terbuat dari kayu ya, dan menggunakan benang nilon. Nah, kayu dan benang nilon itu merupakan sumber daya alam ya. Kayu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sedangkan nilon yang tidak dapat diperbaharui. Oke, selanjutnya buka halaman 66. Di sini mata pelajaran SBDP, yaitu menyajikan hasil apresiasi terhadap hasil karya seni menggambar ya. Oke, ya. Mata pelajaran SBDP menyajikan hasil apresiasi terhadap hasil karya seni menggambar. Nah, kamu telah menggambar dengan teknik menggambar 3 dimensi. Sekarang kalian waktunya untuk menunjukkan hasil karya kepada warga sekolah dalam bentuk pameran, Nak, dalam bentuk pameran. Nah, apa itu pameran? Apa itu pameran? Nah, pameran adalah suatu kegiatan yang penyajian karya seni dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh banyak orang. Jadi pameran itu adalah suatu kegiatan yang penyajian karya seni dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh banyak orang ya. Nah, di sini misalkan kita kan kemarin sudah belajar mengenai gambar 3 dimensi ya, beserta kita sudah menggambarnya ya oleh kalian masing-masing. Nah, sekarang ya tugas kalian itu ada kaitannya dengan ini materi kita menyajikan hasil apresiasi terhadap hasil karya seni menggambar melalui ya dalam bentuk pameran, Nak, ya dalam bentuk pameran. Nah, dalam bentuk pameran itu ya, pertama itu kita siapkan gambar 3 dimensi yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membuat karya 3 dimensi ya. Nah, misalkan di kelas kita ini ada 18 anak. Nah, dalam 18 anak kita bagi-bagi kelompok. Nah ya, lalu itu yang harus kita siapkan itu gambar 3 dimensi ya.
Langkah kegiatannya yang pertama itu bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 orang. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 4 orang ya. Lalu kumpulkan gambar hasil karya buatanmu yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Nah, kalian pilih-pilih terlebih dahulu nak ya, pilih-pilih gambar yang menurut kalian bisa dipamerkan ya. Artinya itu gambar yang paling bagus, yang paling menarik ya. Oke, selanjutnya tatalah kelasmu untuk pameran seperti gambar di samping. Nah, kalian menata kelas nak, bisa kalian rapikan kelas, kalian bersihkan kelas, lalu gambar 3 dimensi kalian boleh kalian pajang di dinding-dinding kelas ya, sehingga bisa teman kalian yang lain bisa melihat hasil dari gambar 3 dimensi kalian ya. Setelah itu, setiap anggota kelompok bertugas untuk mempresentasikan gambar yang telah dibuat. Nah, kalian ya, setiap anggota kelompok itu ada perwakilannya untuk mempresentasikan gambar yang kalian buat. Misalkan, perhatikan ini gambar hasil karya kelompok kami. Gambar ini merupakan gambar ini misalkan gambar mengenai pemandangan di desa ya. Kalian ceritakan ya semenarik mungkin sehingga bisa banyak orang meminati hasil kalian tersebut ya. Selanjutnya setiap kelompok diminta memberikan penilaian terhadap kelompok yang presentasi. Nah, kalian ya, setiap kelompok, misalkan ada satu kelompok yang maju mempresentasikan hasil dari karya mereka, tugas dari kelompok lain itu menilai dan memberikan penilaian terhadap kelompok yang sedang berpresentasi ya. Lakukan pengamatan berikut ketika kelompok lain sedang presentasi ya. Yang A, menjelaskan hasil karyanya dengan baik dan menarik. Nah, tujuan tugas kelompok yang sedang maju mempresentasikan karya mereka itu kalian menjelaskan hasil karyanya dengan baik dan menarik ya, dengan baik dan menarik sehingga bisa memancing ya supaya orang berminat dengan hasil karya kita ya. Lalu percaya diri dalam menjelaskan hasil karyanya. Nah, selain kita menjelaskan karya kita itu dengan semenarik mungkin, kita juga harus percaya diri ya supaya orang memilih bahwa presentasi kita ini bagus, karya kita ini bagus. Jadi orang tidak ragu memilih kita, mengasih nilai kita besar ya. Lalu yang keenam, langkah kegiatan yang keenam, setiap anggota kelompok diberikan kesempatan untuk melihat gambar yang dibuat kelompok lain ya. Jadi setiap anggota kelompok diberikan kesempatan untuk melihat gambar yang dibuat kelompok lain. Lalu lakukan kegiatan ini dengan tertib dan teratur ya. Yang ketujuh langkahnya, berikan penilaian terhadap tampilan setiap pameran kelompok lain. Nah ya, jadi ya tugas kita menilai kelompok lain itu ya, memberikan nilai terhadap keterampilan dari kelompok masing-masing. Setelah itu buatlah tabel penilaian terhadap penampilan keseluruhan dari kelompok lain. Nah, contoh tabelnya seperti ini nak ya. Misalkan nama kelompok pertama, buat kelompok pertama. Penjelasan saat presentasi ya. Nah, kalian mau nilai apa? Misalkan ini ada nilainya ya. Misalkan dari 40 sampai 59 itu kurang ya. 50 sampai 69 itu cukup. 70 sampai 89 itu baik. 90 sampai 100 itu baik sekali. Nah, misalkan kelompok pertama ya, menjelaskan presentasinya, penjelasan saat presentasi itu di sini contohnya kalian kasih nilai 70, berarti 70 itu sudah termasuk kriteria penilaian yang baik. Percaya diri itu baik juga. Kerjasama 60, kasih nilai 60 berarti termasuk di cukup ya. Jadi kerjasamanya itu agak cukup, berarti kurang ya. Kalau bukan kurang, cukup ya. Misalkan tampilan stylenya 80, nah 80 sudah termasuk baik ya, sama seperti 70.
rentannya baik dari 70 ke 89 itu baik. Nah, rata-rata nilainya itu kalian jumlah nilainya nak 70 tambah 70 tambah 60 tambah 80 dibagi ada 4 nilai kan, dibagi 4 ialah hasil rata-rata nilainya dapatlah 70 ya. Itu merupakan hasil apresiasi terhadap hasil karya seni ya, dengan menilai presentasi seseorang ya nak ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu penjelasan materi teacher hari ini ya. Semoga apa yang teacher jelaskan bermanfaat untuk kalian. Selamat pagi.